Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri dari 11 OP4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal pembuatan keripik pisang. Latar belakang. Secara geografis, Indonesia merupakan negara agraris, tanah yang subur dengan hamparannya yang hijau. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi hasil pertanian. Namun, hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya pengurus krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian tetap tinggi, maka perlu adanya pengelolaan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan kaya ide-ide atau gagasan baru. Salah satunya yaitu dengan menolahnya menjadi produk keripik pisang yang berkualitas. Tujuan penyusunan proposal: yang pertama, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat proposal sebuah produk. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas saya dalam memasak. Yang ketiga, sebagai bentuk pembelajaran saya dalam berwirausaha. Visi: menjadikan makanan tradisional menjadi yang utama. Misi: pertama, selalu berinovasi dengan produk tradisional. Yang kedua, meningkatkan kualitas makanan tradisional. Yang ketiga, membuat kemasan yang menarik. Pemasaran: segmen pasar yang dibidik adalah wilayah Cilengsi dan sekitarnya. Diperkirakan dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa. Jika 5% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran pemasaran tertarik terhadap produk keripik pisang, maka ada calon konsumen sebesar 130 konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara menjualkan ke warung kecil dengan asumsi konsumen 130 orang. Analisis SWOT, strength atau kekuatan, rasa percaya bahwa produk ini akan diterima baik oleh masyarakat luas. Opportunity atau peluang, produk ini hasil modifikasi yang sedemikian menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan modern. Weakness atau kelemahan, produk mudah ditiru. Threat atau ancaman, pesaing tidak sehat. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar atau target pasar, kegiatan produksi dimulai seperti biasa disesuaikan dengan kebutuhan serta jika mendapat pesanan, maka kegiatan produksi dilakukan setelah pesanan diterima. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat. Strategi pemasaran ada dua, dari mulut ke mulut dan media internet. Dari mulut ke mulut yaitu cukup dengan berbicara kepada teman ataupun keluarga untuk mempromosikan produk. Media internet yaitu adapun sosial media yang akan kami gunakan yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Alat untuk membuat keripik pisang: yang pertama, baskom. Yang kedua, alas talenan. Yang ketiga, alat perancang atau slicer. Yang keempat, pisau stainless. Yang kelima, ember plastik. Yang keenam, penggorengan atau wajan. Yang ketujuh, vacuum frying. Yang ke-8, sealer. Bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama, pisang raja. Yang kedua, minyak goreng. Yang ketiga, coklat bubuk. Yang keempat, air kapur sirih. Yang kelima, garam halus. Yang keenam, gula pasir. Dan ketujuh, tepung maizena. Langkah pembuatan keripik pisang: pertama, pisang raja yang sudah dikupas direndam dalam air dicampur garam kurang lebih 1 jam. Yang kedua, berikutnya, pisang diiris tipis-tipis kemudian kembali direndam dengan air garam lebih kurang 5 menit kemudian diangkat. Agar proses pengirisan lebih cepat serta memiliki ketebalan yang sama, sebaiknya diiris menggunakan alat khusus untuk mengiris pisang atau singkong yang mau dijadikan keripik. Yang ketiga, proses selanjutnya, irisan pisang direndam sekitar 30 menit dalam air kapur sirih. Sambil menunggu 30 menit, kita bisa siapkan perlengkapan penggorengan termasuk minyak yang sudah dipanaskan. Yang keempat, setelah direndam dalam air kapur sirih, kemudian diangkat lalu kembali direndam dalam air garam sebentar saja. Yang kelima, selanjutnya irisan pisang digoreng dalam minyak panas dengan api sedang. Tunggu hingga matang atau setelah warnanya berubah cerah kuning kecoklatan. Angkat lalu diamkan beberapa saat hingga tingkat panasnya menyesuaikan suhu ruangan. Yang keenam, berikutnya, untuk membuat lapisan coklat, kita campur bubuk coklat, tepung maizena, dan gula halus sampai rata. Yang ketujuh, masukkan irisan pisang yang sudah digoreng pada larutan coklat, tutup wadahnya, dan goyang-goyang sampai semua irisan keripik pisang dilapisi coklat. Yang ke-8, keripik pisang coklat yang lezat siap untuk dinikmati. Rencana biaya usaha: yang pertama, pisang raja sebanyak 5 kg dengan harga satuan 6.000 dengan jumlah 30.000. Yang kedua, minyak goreng sebanyak 3 liter dengan harga satuan 12.000 dengan jumlah 36.000. Yang ketiga, air kapur sirih sebanyak 2 liter dengan harga satuan 5.000 dengan jumlah 10.000.
Jadi total rencana biaya usaha kebutuhan dana dengan jumlah 76.000. Pembantunya yang pertama, coklat bubuk sebanyak 5 pieces dengan harga satuan 5.000 dengan jumlah 25.000. Yang kedua, garam halus sebanyak 2 pieces dengan harga satuan 1.000 dengan jumlah 2.000. Yang ketiga, gula pasir sebanyak 3 pieces dengan harga satuan 3.000 dengan jumlah 9.000. Total semuanya adalah 36.000. Ditambah jumlah total biaya usaha dan bahan pembantu adalah 112.000. Demikian proposal usaha makanan ringan yang saya buat. Adapun tujuan proposal ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk saya dan mengundang para investor untuk bekerja sama membangun usaha makanan ringan keripik pisang ini. Isi dari proposal ini adalah terdiri dari perkenalan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam berproduksi, analisis SWOT produk, hingga struktur organisasi pengelola. Semoga apa yang tertulis dalam proposal dapat dimengerti dengan mudah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.